Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan didengar oleh Sultan Syahrir. And the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Sore hari, setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah kalian sudah mendengar berita kekalahan dari Jepang? Belum. Bang. Benar Pak itu Jepang. Ada yang mendengar sebetulnya telah meledakan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Karena sebab itu Jepang telah melakukan gencatan senjata. Apakah artinya kekuatan Jepang ini bisa menjadi kendor? Ya, Berarti ini menjadi kesempatan kita untuk memerdekakan negara ini. Benar itu, kita sudah tak ada wewenang lagi di negeri kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Baiklah, mari kita pergi ke rumah Bung Karno untuk membicarakan hal ini. Apakah kalian setuju? setuju. Rapat pun diakhiri. Keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Soleh, Sultan Syahrir, Wikana dan Darwis tiba di kediaman Soekarno dengan maksud menyampaikan hasil keputusan rapat. Assalamualaikum. Salam. Permisi, gua Pak Bung Karno dalam. Kami ingin bertemu dengan Bung Karno. Oh, ada bapak ke dalam, bapak turun apa ya? Ada ini yang kita bicarakan. Ya, silakan masuk. Mas, ada yang datang mencari. Siapa Bu? Para pemuda datang mencari, katanya mau bicara hal ini. Baiklah, saya akan berbicara. Ya, silakan duduk. Ada hal penting apa yang ingin kalian bicarakan? Begini, kami mendengarkan berita bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Oleh karena itu telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Secepatnya, mungkin akan saya usahakan setelah berunding dengan anggota PPKI lainnya. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi, karena ini merupakan waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apakah kalian tidak memikirkan bahaya yang kita dapat ketika kita senekat itu untuk memproklamasikan kemerdekaan? Justru itu, saat ini Jepang bukan lagi penguasa di Indonesia. Nanti saja setelah kita bicarakan hal ini dengan anggota PPKI. Saya tidak setuju karena saya takut Jepang mengetahui rencana kita dan menghalangi Indonesia untuk merdeka. Baiklah, tapi berikan saya waktu untuk berunding kepada para golongan tua. Baiklah, kalau begitu kami pamit undur diri. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, para golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan? Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita harus mempersiapkan kemerdekaan dengan matang agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Saya setuju. Menurut saya yang penting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu juga masalah kemerdekaan yang akan dilaksanakan dari sidang PKI tanggal 16 Agustus mendatang.
Bagaimana, Bung? Lagi pula mereka masih muda. Cara berpikir mereka masih sangat pendek. Kita harus melihat masa depannya dan mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana kalau semuanya berantakan? Baiklah, Bung. Buat kita semua telah sepakat. Baiklah, Bung. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Sekarang apa yang harus kita lakukan sedangkan para golongan tua dengan mengikuti keinginan kita? Bagaimana kalau kita asingkan Bung Karno dan Bung Hatta keluar daerah Jakarta agar mereka bebas dari pengaruh Jepang? Tapi kemana ya? Bagaimana kalau kita pergi ke Rengas Dengklok? Di sana kamarnya terjamin. Bagaimana? Setuju? Para pemuda pun menyetujui ide tersebut. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi ini, Bung. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Ada apa? Jadi gini, Bung. Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada tanggal 16 Agustus 1945. Hatta, Soekarno, apa tujuan kalian membawa kami ke sini? Maaf atas kelancaran kami, Bung. Kami ingin membicarakan kembali tentang proklamasi ini, Bung. Memang Soekarno sudah katakan bahwa masalah ini akan dibahas di sidang PPKI. Mengapa kita harus menunggu PPKI? PPKI itu buatan Jepang. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Pendapat itu benar. Mari kita selesaikan pembicaraan ini dengan kepala dingin. Saya mengerti tentang perkembangan kalian berdua mengenai proklamasi ini. Saya yakin kita akan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak datang kedua kali, Bung. Apakah masalah ini bisa dilakukan? Tentu bisa, asalkan kita berusaha bersama, kita pasti bisa. Lagi pula para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan Jepang. Bagaimana Bung Karno? Baiklah, saya setuju. Mari kita memproklamasikan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Syukurlah kalian baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Kami setuju bahwa kemerdekaan dilakukan tanpa campur tangan Jepang. Lalu, kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika besok? Pasukan di Jakarta sudah siap. Ya, kita akan melaksanakannya besok pagi. Gimana kita akan membuat proklamasi kemerdekaan yang utuh? Bagaimana jika kita pergi ke rumah Laksamana Maeda di Jakarta? Dia adalah seorang perwira tinggi militer. Jadi keamanannya bisa terjaga dan tepatnya strategi. Oh, dia adalah orang Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Ya sudah, kita akan pergi ke rumah Laksamana Maeda di Jakarta. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan muda maupun golongan tua kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Selamat siang, ada Bung. Maaf mengganggu di siang hari, kami perlu tempat untuk membicarakan kemerdekaan di esok hari. Baik, silakan duduk. Sebelum atas kabar ini, silakan gunakan apa yang kalian butuhkan. Apakah ada pena dan kertas, Laksamana? Ada sebentar. Tolong Anda ketik proklamasi ini. Baik, Bung. Setelah usai perundingan di rumah Laksana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istrinya. Bertahun-tahun negara kita sudah dijajah oleh bangsa asing. Sudah saatnya kita berdiri sendiri. Ini saya titipkan, saya berjahit. Baiklah, saya
Usahakan juga. Ya, terima kasih. Sama-sama. Suamiku, ibu punya ide. Bagaimana jika benderanya kita namakan Sangsaka Merah Putih? Baiklah, kita akan menamakannya Sangsaka Merah Putih. Ya udah Bapak bersiap sana untuk mempersiapkan nama. Ya, Bu. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.